Oke, halo Bu Emi. Halo Bu Fitri, Iya, selamat sore Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore juga Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Emi kabarnya hari ini? Wajahnya kelihatan wajah yang capek gitu. Ada apakah ini kah? Iya Bu Fitri, memang saya sangat capek dan saya sangat lelah sekali karena melihat anak-anak kelas 1 sekarang sudah memasuki bulan ketiga sekolah, tapi mereka belum pada bisa membaca. Oh, Ya. ya, jadi tidak bisa membaca ya, belum belum mungkin ya, karena Belum bisa belum bisa membaca, iya. membaca. Padahal saya sudah beberapa kali melakukan les kepada mereka di luar jam pelajaran sekolah. Tapi dari 25 orang yang bisa membaca itu tetap aja 5 orang gitu. Sedangkan yang 20-nya belum bisa. Oh gitu. Jadi makanya jadi wajah Bu Emi ini benar-benar aduh nekuk gitu ya, capek, lelah gitu kan ya, karena emang mungkin eh, siswa-siswi Bu Eminya itu banyak yang emang belum bisa membaca gitu kan, seperti itu. Oke Bu Emi, berarti tujuan kita pertemuan kita hari ini kita mungkin akan mencari solusi ya dari permasalahan apa yang emang dialami oleh Bu Emi di kendala Bu Emi di sekolah, mungkinnya seperti itu. Nah, Bu Emi, coba Bu Emi ingat-ingat deh, ingat-ingat gitu. Pas kemarin-kemarin pas penerimaan siswa kelas 1 ini gitu kan, apa sih yang pernah dilakukan sama Bu Emi gitu pas penerimaan awal? Apakah ada misalnya ada tes dulu membaca atau bagaimana? Apakah tahapan itu dilakukan nggak sama Bu Emi? Ya, itu eh, mungkin salah satu permasalahannya ya Bu ya. SD saya itu ketika menerima siswa tidak diadakan tes membaca. Dikarenakan karena faktor lingkungan di sini tidak ada atau hanya beberapa orang saja yang dari TK ya, karena jarak rumahnya ke TK itu sangat jauh Bu, sehingga eh, penerimaan siswa itu benar-benar siswa yang murni, tidak berasal dari TK. Yang dari TK kebetulan hanya 2 orang, itu pun anak kepala desa dengan anak sekdes desa, sekretaris Oh desa. ya, seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Emi. Permasalahan yang ada di sekolah Bu Emi ya. Dari 25 hanya 5 orang yang sudah membaca, dan yang dari 5 orang itu hanya 2 orang yang basicnya udah dari TK gitu ya. Jadi Iya, emang udah betul. ada apa membacanya udah kuat. Nah, 20 lagi ini, wow, ini tantangan tersendiri bagi Bu Emi. Nah, bagaimana nih Bu Emi untuk solusinya nih supaya anak-anak yang 20 ini nggak ketinggalan. Jadi dia bisa membaca gitu. Solusinya apa yang bisa Bu Emi lakukan? Kalau solusi yang sudah mah, saya memberikan jadwal tambahan setelah pulang sekolah kepada mereka. Ya. Mungkin solusi nanti ke depannya saya akan memotokopi buku bacaan satu, terutama setelah itu ya akan diperbanyak fotokopi baca satu. Setelah itu akan ditugaskan anak-anak untuk membaca di rumah dengan orang tuanya. Mungkin itu Bu solusinya. Iya. Berarti wah, hebat sekali ya solusi yang memang udah mau direncanakan sama Bu Eni ini. Jadi yang pertama mungkin ke Bu Eni akan menyiapkan buku bacaan khusus yang memang bisa dilakukan oleh siswa dan bekerja sama mungkin ya dengan orang tua ya, ada komunikasi, ada kolaborasi dengan orang tua di rumah Ya. gitu kan, supaya apa siswa anaknya itu bisa membaca. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, Bu Emi kedepannya selain hal tersebut yang bisa Bu Emi lakukan untuk kedepannya, ada hal apa lagi nih yang bisa dilakukan supaya
siswa itu jadi membacanya bisa cepat gitu kan dan bisa mahir dalam membacanya. Adakah atau strategi bagaimana lagi yang emang bisa dilakukan selain yang tadi udah disebutkan oleh Bu Emi? Selain strategi itu, mungkin saya akan eh, melakukan metode bermain, Bu. Saya menggunakan kartu-kartu ya, huruf. Setelah itu disambung-sambungkan, ya, metode bermain dengan menggunakan papan kartu. Mungkin itu yang akan saya lakukan di sekolah. Kan Ibu, itu ide yang cemerlang sekali yang Ibu ini. Wah, luar biasa, Ibu, hebat 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 gitu kan. Jadi selain yang tadi dari buku apa, ada buku bacaan khusus yang disiapkan oleh Bu Emi ke siswa, terus kolaborasi juga dengan orang tua. Nah, Bu Emi rencana kedepannya akan melakukan apa yang papan papan kartu gitu ya, supaya nanti dirangkai papannya dan anak jadi bisa merangkai kata, jadi dari kata jadi kalimat mungkin ya nanti seperti itu. Iya. Hebat itu. Nah, kira-kira rencana yang akan Bu Emi lakukan itu kira-kira kapan ya akan dimulainya, Bu Emi? Dimulainya secepat mungkin. Mungkin setelah saya mengikuti CPP ini ya, akan dilaksanakannya dari hari Senin, akan dicoba gitu. Dari hari Senin tanggal 19 September coba. Ya, baik Bu Emi, berarti tanggal 19 September Bu Emi akan mencoba menggunakan papan kartu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Iya. Terus supaya rencana yang akan dilakukan nanti ke depannya berjalan dengan lancar, adakah pihak lain atau orang yang bisa membantu Bu Emi untuk untuk melaksanakan atau bukan untuk melaksanakan ya, untuk ikut berkomitmen terhadap apa yang telah direncanakan oleh Bu Emi ke depannya? Yang jelas saya pastinya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah ya, karena pemangku kebijakan, karena fotokopi kan butuh biaya ya. Yang kedua, saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa itu sendiri, karena kalau belajar di rumah kan waktunya sedikit, sedangkan di sekolah itu banyak. Terus yang ketiga, saya akan bekerja sama dengan teman saya di kelas 2 agar setelah pembelajaran bisa membantu gitu pekerjaan saya untuk mengecek satu persatu siswa kelas 1 tersebut. Begitu saja, Bu. Ya, berarti dalam hal ini Bu Emi idenya juga udah bagus, banyak pihak-pihak yang ikut dilibatkan untuk berkomitmen bersama ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah Bu Emi, yaitu siswa yang kelas satunya itu yang ada beberapa orang yang belum bisa membaca. Wah, hebat Bu Emi, benar-benar luar biasa. Di sini ada kepala sekolah Bu Emi ikut libatkan juga, ikut berkolaborasi juga, orang tua apalagi, dan rekan sejawat. Mudah-mudahan apa yang Bu Emi rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, Bu Emi, setelah nanti nih berjalan nih tanggal 19 Bu Emi mulai mengerjakan rencana tersebut gitu ya. Itu tuh untuk jangka waktu berapa untuk melihat keberhasilan dari rencana yang sudah Bu Emi lakukan? Kemungkinan keberhasilan itu saya rencanakan 1 bulan ya dari sekarang ya. Pokoknya mah bulan Oktober itu siswa ketika mengadakan tes UTS itu harus bisa baca, minimal membaca dengan mengejah ya kata per kata itu. Oke, baik Bu Emi. Terima kasih Bu Emi, ternyata luar biasa ya, gitu kan setelah kita diskusi Bu Emi bisa ada, oh iya saya harus gini, oh saya harus seperti itu, gitu kan. Dan mungkin nanti ya Bu Emi kita sebulan, karena 19 September berarti nanti 19 Oktober ya,
Nah, 19 Iya, Oktober coba kita diskusi lagi seperti ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang emang telah dicapai oleh Bu Emi. Kan seperti itu. iya. Terima kasih Bu Fit Iya, atas sama-sama. bantuannya. Sama-sama Bu Emi. Sehingga Semangat saya ya Bu bisa ya. menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Terima Ya, kasih. sama-sama Bu Emi. Good luck ya Bu Emi, semoga berhasil apa yang direncanakannya. Kita ketemu Amin. lagi secara virtual seperti ini bulan Oktober ya, mungkin sekitar tanggal 20-an ya, biar kita bisa melihat keberhasilan yang sudah direncanakan oleh Bu Emi. Terima kasih Bu Iya, Emi, iya. sampai jumpa, sampai Sama-sama. jumpa. Salam sehat dan bahagia, sukses terus ya Bu Emi. Ya, Assalamualaikum sama-sama Bu warahmatullahi Fitri. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.